Gagasan pilkada tak langsung merugikan partai-partai secara politik. Akomodasi lewat pemilihan presiden kembali ke MPR. Saya Bagja Hidayat dan inilah editorial Tempo. Ide petinggi partai pendukung Presiden Prabowo Subianto mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD tak punya pijakan solid. Biaya mahal adalah alasan klise, kaset rusak yang diputar berulang-ulang dan mudah dipatahkan. Para elit itu tahu bahwa biaya mahal terjadi bukan lantaran sistemnya yang salah, melainkan karena politik dagang sapi di antara mereka sendiri. Di kalangan partai jamak ada uang mahar, biaya menyuap elit partai oleh calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan. Setelah memperoleh tiket, para calon harus mengeluarkan uang untuk kampanye, alat peraga, honor saksi hingga menyuap pemilih. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum karena banyak studi yang mengungkap pemicu biaya mahal pilkada. Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah menghitung seorang kepala daerah tingkat kabupaten dan kota minimal harus mengeluarkan ongkos 30 miliar rupiah, sementara gubernur 150 miliar rupiah. Menurut Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, akibat biaya mahal itu para calon meminta dukungan pemilik modal. Setelah calon berkuasa, para pemilik modal itulah yang mengendalikan kebijakan yang menguntungkan bisnis dan kepentingan mereka. Sebab dan akibat yang linier itu terjadi bukan karena sistemnya yang buruk. Regulasi pemilihan langsung di Indonesia sudah dilengkapi dengan berbagai aturan, dari pembatasan sumbangan, kewajiban transparansi audit, hingga larangan politik uang. Akibat penegakan hukum yang lemah, ketidakpatuhan politikus pada aturan main itulah yang membuat biaya pemilihan jadi mahal. Prabowo sendiri mempraktikannya. Setelah terpilih menjadi presiden dalam pemilihan 2024, ia memberi karpet merah kepada Andi Samsudin Arsad atau Haji Isam, pengusaha sawit dan batubara yang menyokongnya. Isam mendapat keistimewaan menggarap proyek food estate di Papua dan menyodorkan orang-orang dekatnya menjadi menteri. Sesungguhnya di atas kertas, pilkada tak langsung hanya akan menguntungkan Partai Golkar. Dengan dikuasainya DPRD di hampir separuh jumlah provinsi dan lebih dari 140 kabupaten kota, pilkada tak langsung hanya akan mengantarkan politikus partai ini menjadi kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional yang menggagas ide ini akan jadi pemandu sorak belaka. Atau katakanlah Prabowo memakai tangan besi dengan memaksakan kepala daerah dari Gerindra, partai-partai lain tak akan begitu saja menerimanya. Tanpa suara mayoritas di daerah, Gerindra tak terlalu kuat memaksakan kepentingan setelah calon partai mereka dilantik. Maka tak ada alasan masuk akal gagasan pilkada kembali ke DPRD ditinjau dari kepentingan apapun. Secara politik, tidak ada partai yang diuntungkan oleh ide yang akan dituangkan dalam Omnibus Law paket undang-undang politik ini. Ketiadaan partai dengan suara mayoritas membuat ongkos politik juga tetap mahal, karena dagang sapi berpindah ke ruang-ruang sidang DPRD. Dalih yang paling masuk akal dari gagasan pilkada tidak langsung adalah batu loncatan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dukungan pada pilkada tak langsung yang diusung Gerindra akan menjadi barter dukungan Golkar dan partai lain bagi pemilihan presiden tak langsung. Apalagi jika publik menerima ide pilkada tak langsung. Sebagai mandataris MPR, Presiden mesti menyusun garis-garis besar haluan negara seperti di masa Orde Baru. GBHN adalah ide Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejauh ini masih menolak gagasan pilkada tak langsung. Dengan mengajukan gagasan presiden dipilih MPR, kemungkinan PDIP ikut dalam koalisi Prabowo akan lebih besar. PDIP punya trauma mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden. Mereka tak bisa mengontrol presiden yang dipilih secara langsung. Sebagai partai yang gagal melakukan regenerasi, PDIP bisa mengontrol siapapun presiden dari partainya lewat mekanisme pemilu tak langsung. Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP akan lebih berhasrat pada pemilihan presiden lewat MPR. Kepentingan semua partai pun terakomodasi.
Presiden tinggal dipilih secara bergiliran antar partai. Prabowo bisa melenggang dengan idenya mewujudkan politik komando untuk menggapai kapitalisme negara ala Cina seperti cita-citanya dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya itu. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.com.